Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Fitra Aulia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada masa demokrasi liberal. Yang pertama itu ada Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin ini adalah kebijakan memotong nilai uang yang diambil oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Tujuannya itu untuk mengurangi defisit negara sebesar 1,5 miliar. Namun menyebabkan pengedaran keuangan tersebut akan berkurang di Indonesia. Yang kedua itu ada gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini gerakan yang mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Terus di sini itu diwujudkan dengan memumpukan pengusaha lewat kredit, tapi gagal karena dari 1,7 miliar pada tahun 1951 meningkat menjadi 3 miliar pada tahun 1952. Yang ketiga itu ada nasionalisasi di Javanes Bank pada tahun 1951, namanya berubah menjadi Bank Indonesia. Pada saat itu bank milik Belanda sepenuhnya menjadi milik Indonesia. Tujuannya untuk menambahkan pendapatan, mengurangi biaya ekspor dan menghemat biaya drastis. Yang keempat itu ada sistem Alibaba. Sistem Alibaba ini melibatkan dua orang, yaitu Ali dan Baba. Ali itu asalnya dari pribumi dan Baba itu keturunan Tionghoa. Di sini itu imbalan dari perusahaan Tionghoa akan mendapatkan lisensi dari perusahaan atau dari pemerintah. Yang kelima itu ada persaingan finansial ekonomi. Pada 7 Januari 1956 Indonesia memutuskan untuk finansial ekonomi atau FINEK yang isinya memutuskan hasil KMB dibatalkan, Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak perusahaan Belanda yang menjual perusahaan-perusahaannya, tetapi di sisi lain pribumi belum bisa mengelola perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada rencana pembangunan 5 tahun. Bappenas membentuk tersebut dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kerangka yang disepakati. Namun tuh di sini tuh kabinet sering berganti, jadinya tuh akibatnya akibatnya tuh pembangunannya tuh nggak optimal. Jadi di sini tuh membutuhkan biaya sekitar 12,5 miliar untuk 5 tahun ke depan, tapi gagal karena ada depresi ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa Barat, sehingga ekspor itu lesu dan pendapatannya merosot. Yang terakhir itu yang ketujuh ada musyawarah nasional pembangunan atau MUNAP. Terjadi kesenjangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di sini tuh MUNAP berencana untuk pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai kebutuhan, tetapi gagal karena adanya pemberontakan dari PRRI atau Persmesta. Kemudian kesulitan pemerintah untuk dalam menentukan skala prioritas. Jadi ada 7 kebijakannya namun gagal semua. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.